video kali ini saya mau cerita sedikit sejarah tentang sport Puntau yang sempat viral di salah satu channel Acapila. Jadi saya sudah didampingi salah satu penerus seni bela diri silat sport Puntau. Salam kenal Pak. Salam kenal. Pak, saya dari channel Motoling 1 TV ini. Saya mau sedikit kupas-kupas tentang bela diri seni sport Puntau. Kalau boleh tahu namanya siapa dan asal dari mana Pak? Oh ya, terima kasih. Nama saya Nun, biasa dipanggil Suhu Nun. Jadi sejarahnya aliran seni bela diri ini berasal dari Tiongkok. Sebelum Indonesia merdeka, ada namanya Wak Manungkogi dulu itu dari Bantai, dibawa pergi sama orang Cina ke Tiongkok. Jadi di sana itu kabarnya, bukan kabarnya, karena ada data-data yang di rumah. Iya. Kurang lebih 20 tahun di Tiongkok itu kembali bawa aliran itu. Aliran itu berkembang di selatan, hampir setiap kabupaten ada cabangnya. Tapi setelah didaftar di IPSI, aliran itu ditolak karena menyangkut merusak, kasarnya merusak. Jadi banyak jurusnya tidak boleh dipakai untuk pertandingan. Kalau yang ini sport Puntau ini Pak, sebenarnya bela diri asal dari mana sih? Kalau yang tadi kita bilang Tiongkok ya? Dari Tiongkok. Ini ada campuran dari silat, karate atau bela diri lainnya ini? Gimana? Dia kalau dari Tiongkok itu dia ada kumpunya, ada wing chunnya, ada silatnya. Jadi ada 3 itu digabung. Kumpu, wing chun, silat. Kalau boleh tahu ini sebenarnya pendiri asal mulanya nih sport Puntau ini dari mana ini Pak? Ini kan kita di Makassar, dari mana ini? Jadi saya lanjut lagi pertanyaan saya ini Pak, ini tertarik sekali. Kalau boleh tahu ini Pak, ini pertanyaan netizen ini dari Acapila juga ini teman saya channelnya yang satu. Kenapa sih bela diri sport Puntau dinamakan sport Puntau? Boleh dijelaskan ke teman-teman netizen? Jadi begini, dulu waktu dari Tiongkok itu namanya Puntau. Setelah kita berusaha untuk mendaftar di IPSI, pengurus IPSI itu menolak kalau Puntau, karena Puntau itu bela diri keras dan merusak, tidak bisa dipertandingkan. Akhirnya kami pilih-pilih dia punya jurus, terbentuklah nama SPUT. Jadi yang terdaftar di IPSI itu adalah SPUT. SPUT artinya kecepatan, sport artinya olahraganya, Puntau artinya jurusnya. Tapi Puntau tidak boleh masuk di IPSI. Berarti dia jurus menggunakan kecepatan ya Pak ya? Ya. Oh iya, mantap sekali guys. Ternyata jurus ini bercampur dengan kecepatan. Jadi semua bela diri itu ternyata harus juga punya kuda-kuda tapi harus menyerang kecepatan. Pak, ada pertanyaan lagi dari netizen ini Pak. Ini bela diri ini kan sudah lama. Ya. Kalau boleh tahu di mana-mana saja sih bela diri ini sudah berdiri? Kalau dulu sampai ke Polmas, tapi karena hampir punah. Nah, sekarang ini tahun 2020. Iya, 2000 ini baru berkembang kembali. Sekarang ada di Bantai, ada di Kutumba, kemarin dan di Parepare ini sudah resmi terdaftar di KONI. Nah, sekarang di Makassar ini saya lagi sedikit berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa juga resmi masuk di IPSI. Oh berarti bela diri ini sudah ada di Sulawesi Selatan tapi di kabupaten Pak? Kabupaten. Kalau di Makassar sendiri nih kira-kira kapan sih akan dibentuk ini supaya saya juga bisa belajar bela diri ke sana? Ya kalau sekarang ini secara pribadi sudah berjalan. Jadi teman-teman kita yang dari polisi ada yang datang belajar tapi masih pribadi. Karena bela diri mesti dipisah. Yang mana jurusnya yang untuk dipertandingkan di IPSI, yang mana jurusnya dipakai untuk pribadi, harus dipisah. Karena memang jurus ini kalau untuk pribadi bisa merusak. Mulai dari titik kelemahan orang dia sudah tahu titik kelemahan. Titik kelemahan itu bisa merusak orang. Jadi ada jurus tertentu Pak ya? Siap. Kalau murid-muridnya ini Pak, ini kan biasanya murid itu dari dasar, ada dari kecil, remaja, dewasa. Kalau murid-muridnya ini di bela diri ini apakah dia semacam umum atau ada syarat-syarat tertentu ketika orang mau mendaftar ke ini bela diri ini? Kalau di yang sudah resmi sekarang kayak di Bantai dengan Kumba itu
Ya memang dipisah, yang mana dewasa, yang mana untuk anak-anak. Karena anak-anak ini kan untuk prestasi. Kalau untuk dewasa ini kan untuk pribadi. Jadi harus dipisah. Karena jurus itu lain untuk jurus untuk dewasa, lain untuk jurus anak-anak. Anak-anak ini untuk prestasi. Pak, kan di Makassar ini banyak sekali bela diri yang tersebar di sini. Oh iya. Kalau nanti ketika sudah terbuka di Makassar, ada tidak syarat-syaratnya atau pendaftarannya gratis kah atau seperti apa? Boleh dijelaskan Pak, ke netizen? Kebetulan saya ini kan banyak, ada 2-3 juga bela diri saya pernah masuki. Memang dari kecil saya itu masuk di silat, terus setelah dewasa masuk di karate, masuk menjelang tua lagi masuk lagi di Black Panther. Nah, sekarang kembali lagi ke silat. Nah, tapi nanti kalau misalnya kalau ada rezeki saya punya dojo, ya tentu saya pisahkan yang mana tempat untuk anak-anak, yang mana tempat untuk dewasa. Nah, tempat untuk dewasa ini tidak boleh dikatakan untuk anak-anak, karena anak-anak ini kan pemikirannya masih belum dewasa, takutnya nanti disalahgunakan. Begitu. Pak, saya tertarik tadi Bapak sudah menyebut beberapa bela diri. Kalau boleh tahu ini, apakah Bapak sudah pernah meraih salah satu prestasi khusus di Sulawesi Selatan saja? Oh, jadi begini. Karena dulu saya dari kecil masuk di silat. Nah, silat kan di Sulawesi Selatan itu tidak terlalu diunggulkan. Yang sangat diunggulkan itu di karate. Nah, saya di karate juga lama, tapi setiap masuk di seleksi di karate, saya selalu didis. Karena pergerakan refleks itu tidak bisa saya hindarkan. Begitu saya refleks, masuk pukulan silat. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau pertandingan karate, gerakan karate itu gitu. Nah, saya pasti campur, karena ada namanya refleks, tidak bisa hilang. Seperti ini kebanyakan pertahanan ya Pak? Ya, saya anggaplah ini bela diri ya. Kalau itu dewasanya, bela diri sabar lah. Bela diri sabar saya. Artinya kita tidak tahu masalah-masalah, tapi kalau orang yang cari masalah, apa boleh buat? Dia menjual ya, apa boleh buat? Kita mau kemana Pak? Kita mau lari sudah tua. Saya lanjut ini. Siap. Pak Suhu. Apa sih sebenarnya motivasi yang membuat Bapak semangat untuk menghidupkan kembali bela diri ini? Boleh dijelaskan ke netizen? Jadi saya singkat saja. Disayangkan sekali kalau bela diri ini sampai punah. Karena begitu semangatnya dulu guru besar, Sumanan Koki sampai ke Tiongkok, kurang lebih 20 tahun kembali bawa aliran ini. Kalau dia punah begitu saja. Sedangkan saya mau ke sana belum tentu saya dapat di mana. Saya dapat alamatnya di sana belum tentu orang di sana mau kasih saya. Jadi sedih kalau aliran ini sampai punah. Sehingga saya semangat sekali untuk mau kembangkan kembali aliran ini. Meskipun tidak semua jurusnya diterima oleh IPSI, tapi saya bisa pilih-pilih yang mana untuk dewasa, yang mana untuk anak-anak untuk dipertandingkan. Pak, kalau boleh tahu ini ada sedikit tidak harapannya ke pemerintah untuk saat ini untuk mengembangkan bela diri ini seperti apa ke netizen? Harapan saya di pemerintah khususnya di KONI ya, semoga semua pengurus KONI itu menyentuh hatinya, membantu menghidupkan kembali aliran seni bela diri pencaksilat ini sehingga nanti bisa bersaing di negara-negara lain. Karena saya teringat dengan bahasanya beliau kemarin Prabowo itu bahwa pencaksilat itu tidak kalah dengan bela diri luar. Buktinya waktu SEA Games kemarin 4 medali emas, karate 1. Sempat dapat medali juga Pak ya, di bela diri? Belum diikutkan, tapi tahun 80 dulu sering juara di antar kabupaten. Masih ada pelakunya sekarang, baik di THR mau di antar kabupaten, semua masih ada. Oke Pak. Jadi itu tadi guys bincang-bincang saya dengan generasi penerus. Kalau tadi Pak, generasi penerus keberapa Pak? Saya kira-kira generasi ke-6. Jadi beliau ini adalah generasi ke-6 dari bela diri sport Kunto Pak ya? Ya, betul. Jadi guys, itulah tadi bincang-bincang santai saya bersama Suhu yang akrab dipanggil Suhu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Bila ada bahasa atau kritikan boleh dibawa kolom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona Pak. Waalaikumsalam.